Sekitar 25 ya. 25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-25, Al-Hadithu Al-Khamis wal-Ishrun dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana disebutkan di sini an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami mendirikan salat. Mereka berpuasa sebagaimana pula kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dari kelebihan harta mereka. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap takbir juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun an munkarin, melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan fi bud'i ahadikum, seseorang di antara kalian berhubungan badan dengan istrinya itu juga sedekah. Qalu, ya Rasulullah, mereka sahabat-sahabat Nabi tersebut kemudian bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kami apabila mendatangi syahwatnya dia mendapatkan pahala pada perbuatan tersebut? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum
law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Apa menurut kalian? Ya, apa pendapat kalian kalaulah dia meletakkan syahwat tersebut pada perkara yang haram? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula lah apabila dia meletakkan syahwatnya pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini adalah riwayat Muslim. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan mereka untuk saling menyamai atau saling bermusabaqah, mendahului antara satu dengan yang lainnya dalam hal pahala. Baiklah, kita baca bersama hadis ini. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطن أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana biografinya secara ringkas telah disebutkan pada hadis yang ke-18. Maka beliau meriwayatkan, mengatakan bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi SAW yang mereka ini yang datang kepada Nabi SAW ini adalah orang-orang miskin di antara sahabat, orang-orang yang miskin di antara sahabat-sahabat Nabi SAW, dari kalangan fuqara. Mereka berkata kepada Nabi SAW, qalu li Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ahlud duthur di situ dijelaskan pada ma'anil kalimat adalah ahlul amwal. Ahlud duthur maksudnya adalah para pemilik harta, itu orang-orang kaya.
yang mana mereka mengatakan orang-orang fakir dari kalangan sahabat tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya bisa mendapatkan pahala yang banyak." Ya, maksudnya apa? Mereka dengan harta yang mereka miliki bisa menambah pahala yang banyak. Nah, ini para sahabat yang fakir tadi, bukannya mereka itu hasad, bukannya mereka itu tidak senang dengan apa yang mereka dapatkan, akan tetapi mereka ingin menyamai seperti mereka. Walaupun mungkin statusnya miskin, fakir, tidak punya harta, tapi kalau bisa masalah pahala bisa dapat yang sama, begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW itu bukanlah bentuk hasad kepada mereka. Bukanlah mereka itu tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada mereka bahwa mereka miskin ataupun fakir. Akan tapi tujuan mereka bertanya kepada Nabi SAW adalah supaya mereka bisa mendapati amalan-amalan yang mereka bisa melakukannya sehingga bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Yang mana mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Adapun orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak punya harta sehingga tidak bisa bersedekah. Oleh karena itu kemudian mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW supaya diberikan petunjuk, supaya diberikan cara supaya bisa mendapatkan pahala yang minimal sama atau syukur-syukur bisa melebihi mereka. Itu demikian. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi SAW, "Yusalluna kama nusalli." Mereka orang-orang kaya bisa melaksanakan sholat sebagaimana kami melaksanakan sholat. Artinya kalau amaliyah yang sifatnya menggunakan badan, menggunakan lisan, itu bisa sama-sama dilakukan baik orang kaya ataupun orang miskin. Semua bisa melakukannya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Ini amalan fisik. Ya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, ini yang tidak bisa kami lakukan. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka dapatkan. Ya, artinya harta yang mereka mendapatkan lebih dari kebutuhan hariannya, mereka bisa bersedekah dengan hal itu. Tapi kami fakir tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya dalam rangka menunjukkan kepada mereka tentang amalan-amalan yang diajarkan kepada mereka. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian itu apa-apa yang kalian bisa bersedekah? Maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapan ini tentunya ungkapan itu bukan membutuhkan jawabannya bisa dipastikan akan menjawab iya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan secara rinci tentang amalan-amalan atau perkara-perkara yang bisa sebagai sedekah tapi bukan mengeluarkan harta. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tentang apa-apa yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk bersedekah. Yang mana sedekah ini tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan amalan-amalan, baik itu dengan lisan ataupun dengan anggota badan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Bahwasanya setiap kali tasbih maksudnya apa? Apabila engkau mengucapkan subhanallah itu sedekah. Jadi setiap kali kita mengucapkan kalimat subhanallah ya itu sebuah apa? Sedekah. Kemudian yang berikutnya wa kulli takbiratin sadaqah,
Dan setiap takbir berarti apabila kita mengucapkan Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Maksudnya apabila engkau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini tahmidah. Bentuk pujian. Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ini sedekah. Demikian pula wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap kali engkau mengucapkan la ilaha illallah, ini ucapan apa? Tahlil. Kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah, itu juga sedekah. Maka semakin banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut, ya, dengan mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, niscaya kalau kita semakin banyak mengucapkannya, itu berarti banyak sedekah yang kita sudah tunaikan. Banyak sedekah yang sudah kita tunaikan. Bahkan ada amalan yang lain. Nabi SAW mengatakan selanjutnya, wa amrun bil ma'rufi sedekah. Mengajak orang lain untuk berbuat baik itu juga sedekah. Artinya kalau kita melihat ada seseorang yang dia itu tidak maksimal dalam melakukan kebaikan, ya, tidak maksimal, dia tidak melakukan kebaikan, misalkan dia tidak sholat berjamaah, maka kita ajak, ayo kita sholat berjamaah. Maka kalau kita lihat dia tidak sholat berjamaah padahal wajib baginya, bagi seorang laki-laki, maka kita ajak. Bagi seorang wanita misalkan ada seorang temannya yang tidak menutup aurat keluar rumah, kemudian dia ajak, berikan hadiah jilbab kepadanya, cobalah pakai ini, pasti niscaya kau akan lebih cantik dan lebih syar'i. Maka apa? Ini juga sedekah. Sedekah bentuknya harta, ditambah lagi bentuknya ajakan kebaikan. Atau misalkan mengajak teman, ayo kita datang ke pengajian biar kita tambah ilmu. Nah, ini juga bentuk ajakan apa? Kebaikan, yang itu adalah sedekah. Maka apabila kita melihat seseorang dia tidak melakukan apa-apa atau dia meremehkan kebaikan, lalu kita ajak untuk melakukan kebaikan, satu saja ajakan, maka itu dianggap sebagai sebuah sedekah. Demikian pula wa nahyun an munkarin sedekah. Mencegah atau melarang seseorang dari melakukan kemungkaran itu juga sedekah. Bagaimana maksudnya? Itu apabila kita melihat ada seorang melihat orang lain sedang melakukan kemungkaran yang kita tahu itu sebuah kemungkaran, dia melakukannya, lalu kita larang, ya, lalu kita larang, maka itu adalah bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Misalkan tadi contohnya kalau seorang itu melakukan kemungkaran dengan keluar rumah tidak menutup aurat, ya ukhti, ya, engkau muslimah yang baik, maka tutupilah auratmu, ya, semakin engkau akan mendapatkan pahala dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian dari apa? Mencegah kemungkaran. Karena apa? Ketika dia keluar rumah tidak menutup aurat, itu kemungkaran. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada teman kita misalkan akan minum khamar, maka kita ingatkan, jangan kau minum khamar, ini yang diharamkan. Ini sepakat, tidak ada manusia yang mengatakan, bahkan agama-agama selain Islam pun melarang hal itu. Maka insya Allah dengan mengingatkan itu, orang tidak akan mencela, orang tidak akan kemudian marah. Ya paling hanya mengata-ngatai. Yang penting kewajiban kita sudah tunaikan, tentunya dengan cara yang baik. Nah, ini sekali saja kita lakukan, misalkan kita melarang orang lain yang jelas-jelas kita lihat dia akan melakukan kemungkaran, maka itu sebuah sedekah. Maka sungguh bahwa Nabi SAW mengajari sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka tidak memiliki harta, ternyata masih bisa melakukan sedekah
yang bentuknya amal perbuatan. Bahkan nanti akan disebutkan, para ulama mengatakan, para salaf mengatakan bahwa sodakoh yang bentuknya bukan harta itu lebih baik daripada yang sodakoh bentuknya harta. Nah, itu demikian. Ini nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar. Bahwasanya di antaranya zikir itu seperti ucapan Salman Al-Farisi dan juga sahabat-sahabat yang lainnya dan juga para tabi'in mengatakan inna dzikra afdalu, sesungguhnya zikir itu lebih afdal, lebih utama minas shadaqati bi'adadihi minal mal. Ya, dari sedekah secara sama dari jumlahnya yang sama dari harta. Misalkan sedekah itu bentuknya 100. Kita sedekah harta nilainya 100. Maka 100 kali 100 kali zikir yang kita ucapkan, tasbih misalkan subhanallah 100 kali itu lebih besar, lebih afdal daripada ketika kita sedekah dengan harta yang nilainya sama seperti itu jumlahnya. Maka ini sungguh besar sekali faedahnya, yaitu bahwa ternyata seseorang itu bersedekah tidak hanya dengan harta, tapi bisa dengan cara yang lain. Bahkan bisa jadi orang-orang fakir tadi bisa melakukan sedekah setiap hari, pagi, siang, sore, malam hari bahkan. Orang-orang kaya yang mereka memiliki kelebihan harta mungkin sedekah sekali sehari, atau bisa jadi mungkin tidak setiap hari, sepekan 2 kali, 3 kali, atau mungkin bisa jadi hanya sekali. Atau bahkan bisa jadi hanya sebulan 2 kali, 3 kali saja. Tapi kalau dengan bentuknya sedekah, zikir, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, seorang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu bisa dilakukan kapan saja. Siang, malam, pagi, sore, bahkan setiap hari itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, ini bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah memiliki pasangan hidup, maka diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW, bahkan berhubungan badan itu pun bagian dari sedekah. Maka para sahabat-sahabat kemudian heran, ya, lalu bertanya kepada Nabi SAW, apakah seorang laki-laki itu mendatangi istrinya, maksudnya berhubungan badan dengan istrinya, itu dapat pahala? Ya, para sahabat keheranan sehingga bertanya hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjelaskan dengan bentuk pengkiasan, menganalogikan, ya, dengan memberikan pertanyaan kepada sahabat, bagaimana menurutmu kalau seorang itu menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang diharamkan, apakah dia dapat dosa atau tidak? Maka jawabannya pasti dia dapat dosa. Maka sebaliknya, ya, demikian pula ketika seorang itu menyalurkan syahwatnya, ya, dalam perkara yang halal, artinya yang dihalalkan, maksudnya dengan istrinya, maka ini juga dia dapat pahala. Itu demikian. Ini bagian dari sedekah. Hal itu bagian dari sedekah. Oleh karenanya, bagi suami istri yang mungkin sedekah dengan harta berat, bisa bersedekah dengan tadi bentuknya tasbih, tahlil, tahmid, takbir, bahkan dengan melakukan hubungan badan, itu juga bagian dari sedekah. Demikian. Jadi di antara apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang mana sekali lagi bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi SAW yang fakir tadi bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut, itu bukanlah karena hasad, bukan pula karena tidak terima dengan ketetapan Allah atau takdir Allah, di mana mereka
ditakdirkan dalam keadaan fakir ataupun miskin. Akan tapi ya mereka itu tujuannya adalah bertanya kepada Nabi SAW, barangkali di sana ada amalan-amalan yang bisa mereka lakukan sehingga dengan amalan-amalan tersebut dapat dapat melebihi atau minimal menyamai amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Baiklah, selanjutnya di antara faidah dari hadis tersebut adalah yang pertama disebutkan hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala sabqi fil khairat. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sangat semangat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Di dalam amal saleh, dalam mengumpulkan pahala yang banyak. Buktinya tadi orang-orang fakir ketika melihat orang-orang kaya di antara mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, lalu mereka berpikir sehingga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajari mereka supaya ada amalan-amalan yang dapat menyamai atau bahkan bisa melebihi amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ini betapa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat semangat mereka di dalam bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya di antara faidahnya adalah bahwa anna kulla qalin yuqarribu ila Allah Ta'ala fahuwa sadaqatun. Setiap ucapan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu disebut sedekah. Itu bagian dari sedekah. Kat tasbihi wa tahmidi wa takbiri wa tahlil wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seperti ucapan subhanallah, tasbih, tahmid ucapan alhamdulillah, takbir ucapan Allahu akbar, tahlil ucapan la ilaha illallah, dan mengajak untuk berbuat baik, mencegah dari perbuatan munkar. Ini tadi contoh-contoh. Contoh-contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW bentuknya ucapan atau perbuatan. Oleh karena tadi dikatakan setiap ucapan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu bernilai sedekah. Berarti tidak hanya bentuknya tasbih, tahmid, takbir, tahlil saja. Bisa yang lain, baca Al-Quran itu bagian dari sedekah. Ya, itu demikian. Dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, anna niyyata salihata, niat yang baik, tuhawwilul mubahati ila ibadatin, akan dapat merubah. Niat yang saleh, niat yang baik akan dapat merubah kebiasaan-kebiasaan menjadi berpahala. Ya, perkara-perkara yang mubah kemudian menjadi nilainya ibadah yang akan diberikan pahala atasnya. Tadi dicontohkan adalah bentuknya berhubungan badan dengan pasangannya, dengan istrinya. Asalnya ini perkara yang mubah ketika dia sudah sah berhubungan suami istri, halal baginya. Ya, maka yang seperti ini akan bernilai pahala ketika niatnya baik, memberikan hak kepada pasangannya. Karena itu hak bagi pasangan masing-masing. Hak masing-masing untuk bisa mendapatkan haknya secara biologis. Ya. Ketika dia menunaikan kewajibannya dan memberikan hak pasangannya, itu berarti bernilai pahala. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Ini diantara faidah niat. Ya, kalau kita bahas dulu para permasalahan-masalah niat di hadis yang pertama, kita telah sampaikan ada faidah-faidah niat.
Yang pertama, faedah niat itu tadi dapat membedakan antara ini adat kebiasaan, ini adalah ibadah. Ya, seseorang tidak akan diberi pahala ketika dia melakukan hal tersebut tidak niat saleh, tidak niat yang baik. Tapi kalau dia niat itu sebagai niat yang baik, maka itu akan menjadi bernilai ibadah. Ini akan membedakan antara ini yang adat kebiasaan yang biasa dilakukan secara rutinitas oleh masing-masing orang. Amalan yang sama bisa bernilai pahala ketika dia niatkan baik. Ya, ini contoh yang lain aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang itu misalkan dia ingin berjalan-jalan bersama keluarganya. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Tidak ada dalil yang beritakan ajaklah istri dan anak-anakmu untuk berjalan-jalan di pinggir pantai, di tempat manis. Tidak ada, ya kan? Berarti tidak diperintahkan. Tidak pula dilarang. Janganlah kalian melakukan jalan-jalan. Tidak ada faedahnya. Ini juga tidak dilarang, tidak ada larangan seperti itu. Berarti hukum asalnya boleh, mubah, halal-halal saja, selama tidak menjadikan dia melanggar syariat Allah. Maka ketika dia niat ingin membahagiakan istri anaknya, dalam rangka supaya anaknya gembira, istrinya juga bahagia, dia ajak jalan-jalan tempat yang di situ menjadi pikiran tenang, ya, semakin erat hubungannya, maka niat membahagiakan anak istri dengan melakukan itu akan bernilai pahala yang asalnya tidak ada nilai, tidak ada perintah, tidak pula dilarang. Nah, ini tergantung niat. Maka niat yang baik akan merubah kebiasaan itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Tidur juga sama. Setiap orang tidur, hak tubuh kita adalah mengistirahatkan badan. Muslim, kafir, manusia, hewan juga tidur. Itu menunjukkan bahwasanya tidur itu aktivitas, rutinitas secara umum makhluk Allah, baik manusia ataupun hewan. Ya, maka akan bernilai ibadah ketika apa? Ketika dia niat bahwasanya tidurnya ya nanti akan supaya memenuhi hak badannya sehingga dia bisa kuat ibadah, bisa kuat beraktivitas, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Nah, maka ini yang tadinya hanya sebatas rutinitas makhluk Allah pada umumnya tidur, maka akan bernilai ibadah. Nah, maka tadi apa? Bahwasanya niat yang baik itu dapat merubah ya perkara-perkara yang asalnya boleh-boleh saja dilakukan menjadi nilainya ibadah dan Allah berikan pahala atasnya. Kemudian faedah niat yang lain adalah dapat membedakan antara ibadah itu sendiri. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ada ibadah yang wajib pun berbeda-beda. Ini adalah sholat, misalkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Itu yang membedakan niat. Ini diantara faidah niat yang kita singgung tadi. Kemudian selanjutnya saya tambahkan beberapa faidah dari kitab yang lain. Bahwa para sahabat Rasulullah SAW, kalau kita melihat kepada hadis tersebut, mereka itu menggunakan harta mereka, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka adalah untuk kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat mereka. Pertama, mereka ketika mendapatkan harta untuk kecukupan dunianya, ya. Yang kedua, kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka itu mereka sedekahkan di jalan Allah. Di jalan Allah. Ini amalan para sahabat. Maka hendaknya kita berusaha mencontoh mereka. Apa yang kita miliki,
Walaupun tidak banyak kita sedekahkan sesuai kemampuan kita masing-masing di jalan Allah. Kalaupun kita tidak mampu, maka ya tadi kita berusaha melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut dapat menyamai orang-orang yang bersedekah dengan harta. Kemudian selanjutnya bahwasanya amalan-amalan badan seperti sholat, puasa, ya, atau amalan-amalan badan yang lainnya itu bisa dilakukan baik oleh orang kaya ataupun orang fakir, orang miskin, ya. Sehingga di sini mereka kalau dalam hal itu bisa sama pahalanya. Oleh karenanya dibedakan dalam hal ini, bedanya mereka bersedekah dengan harta. Oleh karena itu para sahabat tadi minta petunjuk kepada Nabi supaya diajari amalan-amalan yang bisa menyamai mereka. Sehingga Nabi SAW mengajari mereka pintu-pintu kebaikan itu dengan melakukan amalan-amalan berupa zikir ataupun yang lain. Kemudian selanjutnya bahwa tadi dikatakan setiap takbir, setiap tasbih, tahmid dan tahlil itu semuanya adalah bagian dari sedekah. Yang manfaatnya bisa terbatas untuk dirinya sendiri, ada juga yang manfaatnya untuk orang lain. Amalan-amalan yang bentuknya sedekah bisa manfaatnya untuk diri sendiri, ada juga yang untuk orang lain. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Seperti takbir misalkan, itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Amar ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik, ini manfaatnya mutaaddi. Dia dapat pahala, orang lain dapat pencerahan, dapat ilmu. Ya, kalaupun dia tidak melakukan, maka minimal dia dapat ilmunya. Bahwa itu kebaikan yang perlu kita lakukan. Syukur-syukur dia mengamalkan juga. Itu demikian, seperti melarang orang lain berbuat mungkar. Itu juga manfaatnya sifatnya mutaaddi kepada orang lain, tidak terbatas pada diri sendiri. Takbir juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Takbir dalam salat wajib hukumnya, apalagi takbiratul ihram. Seseorang tidaklah dianggap salat kalau dia tidak takbiratul ihram. Dan takbir intiqal, takbir berpindah dari rukun satu kepada rukun yang lainnya, itu hukumnya wajib. Ada takbir yang sunnah setelah salat. Zikir setelah salat, ada takbirnya, hukumnya sunnah. Ya, dan seterusnya. Ya, tahlil juga demikian, ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian pula mengajak kepada kebaikan, itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Bagi orang tua mengajak anak-anaknya untuk kebaikan, maka wajib bagi orang tua. Mencegah kemungkaran, maka kewajiban orang tua supaya anak-anaknya tidak melakukan kemungkaran. Berdosa orang tua kalau tidak melakukan itu. Ya, demikian. Demikian pula ada yang sekiranya seorang itu melihat orang lain melakukan kemungkaran, ya, ini bisa jadi hukumnya wajib ain padanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka apa? Rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Ingatkan dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka apa? Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dengan hatinya mendoakan kepada orang tersebut supaya dia diberikan petunjuk agar meninggalkan perbuatan dosa tersebut atau melakukan kebaikan. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya mengajak kepada kebaikan itu harus memenuhi dua syarat. Mengajak orang lain berbuat baik itu harus terpenuhi dua syarat padanya.
Yang pertama, yang mengajak itu tahu ilmunya. Harus tahu betul ini perbuatan baik. Ya, minimal walaupun tidak hafal dalilnya, dia tahu yakin betul ini diperintahkan. Baik itu perintahnya wajib atau perintahnya sunnah. Baik dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah atau yang lain. Dicoba misalkan. Minimal dia yakin betul walaupun tidak hafal ayatnya atau hadisnya. Yakin betul ini perbuatan baik yang diperintah. Sehingga kalau dia tidak tahu, bagaimana dia meyakinkan kepada orang bahwa ini amalan baik? Ya, jika dia sendiri tidak tahu itu amal perbuatan baik, bagaimana dia bisa mengajari orang lain? Tidak mungkin. Oleh karena itu, hendaknya ketika seorang ingin mengajak orang lain berbuat baik, dia sendiri yakin betul, tahu betul bahwasanya itu perbuatan apa? Perbuatan baik. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ya, sehingga tadi yang pertama tidak boleh orang yang tidak tahu bahwa itu sebuah kebaikan, dia tidak boleh mengajak orang lain untuk melakukan hal itu. Ya, tidak boleh mengatakan ini adalah perbuatan baik, padahal dia sendiri tidak tahu itu perbuatan baik atau tidak baik. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah bahwasanya orang yang ingin mengajak orang lain berbuat baik, an ya'lama anna hadzal ma'mur qad tarakal ma'ruf. Tahu betul bahwasanya orang yang diajak tadi, orang yang diajak untuk melakukan kebaikan tadi, dia itu orang tersebut meninggalkannya. Orang tadi meninggalkan. Seperti tadi contoh-contoh yang saya sebutkan, ini kita lihat tidak dari tadi sudah dikumandangkan azan, masih santai, asik, bermain atau mungkin tidur-tiduran atau mungkin main HP dan seterusnya. Maka kan dia berarti meninggalkan. Ya kan? Maka kita ajak, ayo kita sholat jamaah. Sudah mau qomat. Ini mengajak, karena apa? Kita tahu betul, yakin dia saat ini sedang meninggalkan atau belum melakukan, belum beranjak, apalagi belum kelihatan siap-siap. Demikian tadi juga yang kita contohkan orang yang keluar rumah tidak memakai jilbab. Nah, berarti dia meninggalkan kebaikan. Dia tahu betul bahwasanya jilbab wajib hukumnya. Seorang muslimah, ciri khas sebagai seorang muslimah adalah menutup auratnya. Ini muslimah, tahu dia muslimah, keluar rumah tidak pakai jilbab, maka dia ajak, ayo kita pakai jilbab kalau keluar rumah. Ini ciri khas kita sebagai muslimah. Nah, itu demikian. Maka apa? Ini contoh syarat yang kedua, di mana dia tahu yang diajak tersebut, yang dia perintahkan tersebut telah meninggalkan kebaikan tadi. Ya, sebagaimana yang disebutkan contohnya dari Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang masuk masjid ketika itu hari Jumat, Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu orang tersebut langsung duduk. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya pada saat sedang khutbah. Bertanya kepadanya ini dalam rangka mengajak dia kebaikan. Bertanya dulu supaya tahu dia sudah sholat atau belum. Apakah sudah sholat 2 rakaat? Ya, as-sholait. Apakah sudah sholat? Maksudnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka dia menjawab belum. Lah. Maka Nabi SAW setelah tahu dia meninggalkan sunnah, melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, maka baru Nabi mengajaknya, memerintahkan kum sholli rakaatain. Berdirilah, kemudian sholatlah 2 rakaat. Itu demikian. Ini contoh yang menjadi dalil bahwasanya ketika seorang itu mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, dia tahu betul bahwasanya orang tadi tidak melakukannya. Sehingga jangan justru kemudian kita memerintahkan kepada orang yang sebenarnya sudah melakukannya.
Kita tanya dulu, misalkan ada orang ya tidak sholat, kemudian kita tanya sudah sholat belum? Ayo kita sholat kalau belum. Kalaupun di masjid misalkan, kita ajak juga, ini sunnah bagimu. Karena terkadang tidak semua orang tahu. Walaupun dia sudah sholat di rumah atau sudah sholat di tempat yang lain, ketika dia duduk di masjid, ada dikumandangkan sholat yang dia sudah mengerjakannya, maka boleh kita mengajaknya, walaupun dia sudah melaksanakannya. Supaya tidak terjadi pandangan ada sebagian yang lain sholat, sebagian tidak sholat, sehingga dia ajak. Itu nilainya sunnah baginya. Itu demikian. Kemudian mencegah dari perbuatan mungkar itu juga ada syarat-syaratnya. Mencegah dari perbuatan mungkar itu juga ada syarat-syaratnya. Disebutkan paling tidak ada 3 syarat. Yang pertama, orang yang ingin mencegah kemungkaran itu tahu betul itu sebuah kemungkaran. Jadi ini supaya apa? Supaya tidak kemudian menjadi perdebatan. Tahu betul ini secara dalil syar'inya, tahu ini betul-betul kemungkaran. Jangan ini sebuah perselisihan, diperselisihkan pendapat oleh para ulama lalu kita ingkari. Maka tidak dibolehkan. Kita hanya menunjukkan kepadanya yang lebih rajih menurut pendapat yang paling kuat. Itu begini. Itu paling yang kita bisa sampaikan kalau itu adalah merupakan perbedaan pendapat dalam suatu amalan. Beda ketika kemungkaran. Kalau kemungkaran, maka kita harus tahu betul itu sebuah kemungkaran berdasarkan dalilnya. Kemudian syarat yang kedua, bahwa orang yang ingin mengingkari kemungkaran tadi, dia juga tahu orang yang diajak bicara tadi itu telah terjatuh kepada kemungkaran tadi. Telah terjatuh pada kemungkaran tersebut. Misalkan dia sedang pegang gelas minum khamr. Ya akhi, jangan, itu khamr, haram hukumnya. Nah itu kita tahu itu dilarang. Yang kedua, dia telah terjatuh pada perbuatan kemungkaran tersebut atau minimal mau melakukan. Ya, itu demikian. Kemudian yang berikutnya, syaratnya adalah ketika dia mengingkari, dia yakin betul bahwa kemungkaran itu bisa hilang darinya. Ya, artinya apa? Di sini para ulama menjelaskan ada kemungkaran-kemungkaran ketika diingkari itu justru akan menambah kemungkaran yang lebih besar. Maka ini tidak dibolehkan. Atau ketika kemungkaran itu diingkari akan menimbulkan kemungkaran yang sama. Maka ini dia melihat kira-kira kemungkaran yang sama ini lebih ringan atau lebih berat. Maka kalau lebih ringan berarti dia diingkari. Kalau kepada lebih berat, maka biarkan. Kalau dia diingkari akan berubah, minimal meringankan, dia berubah kepada kemungkaran yang lebih ringan, maka ini tetap wajib untuk mengingkari. Dan yang paling wajib adalah mengingkari kemungkaran lalu bisa hilang kemungkaran tersebut. Maka ini hukumnya wajib. Mengingkari kemungkaran tersebut, hilang sama sekali. Ini berarti harus paham betul kaidah tersebut, kemudian melihat maslahat dan mafsadat ketika dia mau mengingkari. Akan tapi terkadang orang sudah dari awal sudah dia memprediksi, wah saya kayaknya tidak enak lah kalau mengingkari. Ini yang paling tidak tepat. Ketika dia belum berusaha, sudah sakwa sangka dulu, ini pasti tidak berhasil atau khawatir demikian dan demikian. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, aqwalus salaf,
yang disebutkan di sini adalah qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, li an aqula Allahu akbar mi'ata marrah. Sungguh saya mengucapkan Allahu akbar, berarti takbir 100 kali, takbir 100 kali, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, bil atasaddaqa bi mi'ati dinar, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada saya bersedekah 100 dinar. 100 dinar, bukan dirham, bukan dirham. Dinar itu mata uang emas. Ya. Yang 1 dinar bisa untuk beli 1 kambing. Satu dinar. Nah, Nabi SAW pernah meminta kepada sahabat untuk beli kambing dengan memberikan 1 dinar. Dia bahkan dapat 2 kambing. Bahkan 2 kambing. Lalu 1 kambing dijual, kemudian 1 kambing diberikan kepada Rasulullah sesuai pesanan, lalu uang dinar, 1 dinar tadi yang apa? Hasil penjualan 1 ekor kambingnya diberikan juga kepada Rasul. Nah, bagaimana kalau 100 apa? 100 dinar, berarti 100 kambing, bahkan bisa jadi lebih. Tapi beliau mengatakan, saya lebih takbir 100 kali lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada apa? Ini menunjukkan bukan dia tidak mampu, tapi apa? Tapi itu lebih afdal. Bahkan qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, wa ghairuhu ila sahabati wa tabi'in, dan yang lainnya dari sahabat dan tabi'in mengatakan, inna dzikra, sesungguhnya zikir itu. Zikir tadi termasuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, zikir. Inna dzikra afdalu minas shadaqati bi'adadihi minal mal. Sesungguhnya zikir itu lebih utama, lebih afdal dari sedekah yang apa? Jumlahnya sama dari harta. Zikir 100 misalkan. Harta nilainya 100 juga. Bahkan tadi 100 dinar. Ya kalau 100 rupiah ya kecil sekali. Ya maksudnya mungkin 100 ribu. Zikir 100 kali. Maka lebih utama 100 kali. Ini 100 dinar. Ya. Maka demikian. Ini menunjukkan keutamaan begitu besar sekali. Seseorang yang berzikir dengan menyebut tasbih, tahmid, takbir, ataupun tahlil, atau zikir-zikir yang lainnya, yang mana ini adalah amalan yang sangat mudah bagi kita untuk melakukannya sebenarnya, akan tapi menjadi berat kalau memang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbanyaklah kita mohon taufik dari Allah supaya kita diberikan kemudahan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat faidah yang sangat besar. Di antaranya adalah sedekah. Demikian, barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-26 pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.